warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zahra. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, keluhan hak asasi manusia di Indonesia, dan solusi yang diberikan. Baiklah, langsung saja ke pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan sosial budaya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia, kebijakan pemerintah yang tidak merata, dan kurangnya penegakan hukum yang adil. Untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia, beberapa langkah yang disarankan termasuk peningkatan penegakan hukum, pelayanan publik yang berkualitas, pengawasan masyarakat yang lebih ketat, pendidikan hak asasi manusia yang lebih luas, kerjasama antar pihak yang lebih baik, dan penerapan upaya kuratif. Kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia juga dianggap kunci dalam mencapai penegakan hak asasi manusia yang lebih efektif. Masuk ke pembahasan kedua tentang keluhan masyarakat terhadap hak asasi manusia. Terdapat keluhan masyarakat tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, tindakan represif terhadap demonstrasi damai, dan pelanggaran lainnya sering menjadi sorotan dan perhatian masyarakat. Selain itu, laporan-laporan dari berbagai lembaga seperti Komnas Hak Asasi Manusia, Amnesty International, dan Hukum Rights Watch juga menyoroti isu-isu hak asasi manusia yang signifikan di Indonesia, termasuk masalah di wilayah Papua, perlakuan terhadap minoritas agama, gender, dan seksual, hak-hak reproduksi, hak perempuan, hak anak, LGBT, dan lainnya. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menjadi perhatian utama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, solusi apa yang kita berikan untuk meningkatkan hak asasi manusia di Indonesia? Yang pertama, penguatan penegakan hukum. Memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap penyelenggaraan hak asasi manusia, termasuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat. Penting untuk melakukan kampanye demi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, keterlibatan organisasi hak asasi manusia. Memberikan dukungan dan ruang bagi organisasi hak asasi manusia untuk melakukan advokasi, pemantauan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terancam. Yang keempat, perbaikan kebijakan politik. Mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan politik yang inklusif, melindungi hak-hak semua warga negara, dan memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap kebijakan yang diimplementasikan. Yang terakhir, penguatan sistem pengadilan. Perkuat independensi dengan peradilan untuk menjamin proses hukum yang transparan, adil, dan berkeadilan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.